Ada masa di hidupmu di mana dunia terasa begitu dingin, begitu asing, dan begitu sepi. Bukan karena angin atau hujan, tapi karena sikap manusia yang memilih menjauh, berpaling, dan meninggalkanmu ketika kamu sedang berada di titik terendah. Saat kamu berjalan sendirian dengan langkah yang gontai, dengan bahu yang memikul beban tak terlihat, dan dengan mata yang sembab karena menangis dalam diam. Itulah titik di mana kamu dilahirkan kembali sebagai jiwa yang terpilih. Jiwa yang dipilih oleh semesta bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Jiwa yang diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh jiwa lain. Namun sebelum kamu mengenali kekuatanmu sendiri, kamu harus terlebih dahulu mengenal rasa ditinggalkan. Kamu harus tahu rasanya disakiti oleh orang yang kamu percaya. Kamu harus tahu rasanya meminta tolong, tapi yang kamu dapatkan hanya punggung yang menjauh. Dan lebih dari segalanya, kamu harus tahu wajah-wajah mereka yang tertawa saat kamu terluka, yang bertepuk tangan saat kamu gagal, dan yang pura-pura buta saat kamu meminta sedikit saja pengertian. Wajah-wajah itu bukan untuk kamu dendami, tapi untuk kamu ingat. Karena di masa depan, ketika kamu telah berdiri tegak di puncak kehidupanmu, kamu tidak boleh lupa siapa yang melempar batu saat kamu belum punya rumah untuk berlindung. Bukan untuk kamu balas dengan luka, tapi agar kamu tahu siapa yang tidak boleh kamu izinkan masuk ke taman keberhasilanmu nanti. Jiwa yang terpilih tidak dibentuk dalam pelukan, melainkan dalam kehampaan. Kamu tidak tumbuh dalam pesta pujian, tapi dalam badai diam yang memaksamu bicara pada dirimu sendiri. Kamu tidak menjadi kuat karena banyak yang mendukung, melainkan karena kamu terbiasa berdiri, bahkan saat lututmu gemetar dan hatimu hancur. Inilah panggilan untukmu, untuk kamu yang sedang dalam sunyi, untuk kamu yang sedang bertanya kenapa semua orang berubah, kenapa tidak ada satupun yang tinggal. Karena Tuhan dan semesta sedang menunjukkan padamu bahwa hanya ada satu yang tak pernah pergi, dirimu sendiri. Dan jika kamu mampu bertahan di musim itu, jika kamu mampu tetap hidup di tengah dingin pengkhianatan dan penolakan, maka kamu adalah jiwa yang terpilih. Hari ini kamu diingatkan untuk tidak melupakan. Bukan wajah mereka yang menyayangimu, tapi mereka yang menyakitimu saat kamu tidak punya siapa-siapa. Karena disitulah pelajaranmu tertanam. Disitulah benih kekuatanmu mulai tumbuh. Dan disitulah takdirmu mulai ditulis dengan tinta keabadian. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, biarkan ini menjadi momen kesadaran. Bahwa semua rasa sakitmu bukan sia-sia. Bahwa semua kehilanganmu bukan hukuman, tapi penempaan. Bahwa kamu bukan ditinggalkan karena tidak berharga, tapi dijauhkan agar kamu bisa bersinar tanpa bayangan siapapun. Jika kamu merasakan bahwa setiap kata ini seolah sedang berbicara langsung ke jiwamu, maka jangan ragu untuk menyatakan penerimaanmu. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu tidak datang hanya untuk membaca, tapi untuk benar-benar menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol like, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima kekuatan yang telah lama tertidur dalam dirimu. Siap berjalan di jalan sunyi yang tidak semua orang mampu lewati. Dan siap bangkit sebagai jiwa yang tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh luka terdalam sekalipun. Ingatlah, yang paling kuat bukanlah mereka yang tak pernah disakiti, tapi mereka yang tetap berdiri meski pernah dihancurkan. Dan kamu adalah satu di antara yang terpilih itu. Bagian 1. Saat dunia membelakangi, kamu belajar berdiri sendiri. Jiwa yang terpilih tidak pernah lahir dari pelukan yang hangat dan tempat yang aman. Ia tidak muncul dari keramaian yang penuh pujian, tidak tumbuh dari kenyamanan yang membius. Jiwa yang terpilih dibentuk dalam keheningan yang perih, dalam lorong-lorong sunyi yang tak banyak dilalui orang, dalam malam-malam panjang di mana air mata adalah satu-satunya teman yang setia. Dan jika kamu merasa pernah berada di titik itu, di titik di mana dunia seolah membelakangi dan kamu tak punya siapa-siapa, maka sesungguhnya kamu sedang dituntun menuju takdirmu yang sesungguhnya. Ketika kamu sedang jatuh, dunia tidak menunduk untuk menolongmu. Dunia tidak menepuk bahumu dan berkata, "Kau akan baik-baik saja." Justru sebaliknya,
Banyak yang memilih menjauh. Seakan-akan kesedihanmu bisa menular. Banyak yang memalingkan wajah. Seakan-akan melihatmu adalah beban. Bahkan tak sedikit yang menjadikan kesulitanmu sebagai bahan bisik-bisik, sebagai panggung untuk menertawakan kegagalanmu. Saat itulah kamu sadar bahwa tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua bahu itu siap menampung air matamu. Dan tidak semua orang yang kamu bantu akan kembali saat kamu membutuhkan uluran tangan. Ada masa di mana kamu ingin berteriak, ingin berkata, "Aku ini juga manusia. Aku juga butuh teman. Aku juga bisa rapuh." Tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Dan dari situ, kamu mulai belajar bahasa baru. Bahasa keheningan. Bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang ditempa. Jiwa yang terpilih, engkau tidak sendiri dalam luka ini. Justru ketika kamu tidak punya siapa-siapa, di sanalah kamu menemukan dirimu sendiri. Kamu mulai berjalan bukan karena ada yang menuntun, tapi karena kamu tahu jika kamu diam, kamu akan tenggelam. Kamu mulai bicara pada langit malam, bukan karena kamu gila, tapi karena tidak ada satupun manusia yang benar-benar hadir untuk mendengarkan. Dan dari semua kesendirian itu, kamu menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ketangguhan. Ketangguhanmu bukan datang dari buku-buku motivasi, bukan dari pidato semangat, tapi dari kenyataan bahwa kamu sudah berkali-kali jatuh dan tetap bisa berdiri lagi. Meski lututmu gemetar, meski hatimu berdarah. Ketika orang-orang pergi satu persatu, semesta sebenarnya sedang menyisakan ruang. Ruang untukmu mengenali cahaya yang sesungguhnya bersumber dari dalam dirimu sendiri. Ruang untukmu belajar bahwa kamu tidak butuh keramaian untuk merasa cukup. Kamu hanya butuh kepercayaan pada jalan yang kamu tempuh. Tidak mudah memang. Ada malam-malam di mana kamu merasa tak berarti. Ada hari-hari di mana kamu bertanya kenapa kamu harus melalui semua ini sendirian. Tapi justru itulah ciri dari jiwa yang sedang dibentuk. Jiwa yang tidak dibesarkan untuk sekadar bertahan, tapi untuk menaklukkan hal-hal yang tidak bisa ditaklukkan oleh jiwa biasa. Maka jika hari ini kamu sedang berada dalam sunyi itu, jangan buru-buru menyebut dirimu malang. Jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa kamu tidak dicintai. Karena bisa jadi, cinta semesta sedang ditunjukkan lewat cara yang paling jujur. Meninggalkanmu sendiri agar kamu belajar mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diselamatkan dari orang-orang yang hanya datang untuk merusak. Ingatlah ini, saat dunia membelakangi, kamu tidak hancur. Kamu sedang belajar berdiri. Dan dalam proses berdiri itu, kamu sedang dilihat oleh semesta, oleh kekuatan agung yang sedang menuliskan namamu dalam daftar jiwa-jiwa terpilih. Jadi, jangan berkecil hati karena kamu tidak punya siapa-siapa. Karena sesungguhnya, kamu punya satu hal yang tak bisa direbut oleh siapapun, dirimu sendiri. Dan dari situlah segalanya akan dimulai. Bagian 2. Luka yang tidak kamu undang, tapi tetap datang. Ada luka-luka dalam hidup ini yang tidak kamu minta, tidak kamu undang, tidak kamu rencanakan. Tapi tetap datang dan menetap begitu saja. Luka yang datang dari mereka yang paling kamu percaya. Luka yang berasal dari ucapan yang tidak kamu sangka akan menusuk sedalam itu. Luka yang ditanam oleh tangan-tangan yang pernah kamu genggam dengan tulus, yang kamu kira akan menjagamu, tapi justru menjadi yang pertama mendorongmu ke dalam jurang kesedihan. Jiwa yang terpilih. Setiap rasa sakit itu bukan kebetulan. Ia datang membawa pesan. Ia datang membawa misi rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mau merenung lebih dalam. Kamu mungkin bertanya dalam tangis, apa salahku? Kenapa mereka yang paling aku jaga justru yang paling tega menyakitiku? Namun di balik pertanyaan itu, ada benih kebijaksanaan yang sedang tumbuh. Karena kamu mulai belajar bahwa cinta tanpa keikhlasan akan berubah jadi senjata. Bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh, tapi justru dari mereka yang pernah kamu sebut rumah. Luka yang kamu alami bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain.
Kamu harus bisa menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri, bukan dari pengakuan mereka, bukan dari pelukan yang tidak pernah datang lagi, bukan dari janji-janji yang akhirnya berubah jadi debu. Jiwa yang terpilih tidak akan pernah bisa menghindari luka, karena luka adalah proses penyucian. Ia mengikis egomu, membakar kepura-puraan di sekelilingmu, dan menyisakan hanya satu hal, dirimu yang paling jujur. Luka itu, meski pahit, sedang mengajarimu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Mana yang datang untuk tinggal, dan mana yang datang untuk menguji. Mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang lebih baik dilepaskan. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah dilukai. Karena justru dari sanalah kamu mulai membuka mata, bahwa tidak semua kebaikanmu harus diberikan pada semua orang. Bahwa tidak semua tempat bisa disebut rumah. Bahwa tidak semua pelukan layak kamu rindukan. Luka-luka yang datang itu seperti guru yang tak bersuara, tapi pelajarannya sangat dalam. Ia mengajarkanmu bahwa tangisan tidak membuatmu lemah. Justru ia menyembuhkan bagian terdalam dari dirimu yang telah lama terluka tanpa kamu sadari. Dan jika hari ini kamu masih menyimpan rasa sesak di dada, jangan terburu-buru menghapusnya. Rasakan. Terima. Dan peluklah luka itu. Karena ia adalah bagian dari pertumbuhanmu. Ia adalah jejak yang akan menjadi saksi bahwa kamu pernah hampir hancur, tapi memilih untuk bangkit. Jiwa yang terpilih, tidak ada luka yang datang tanpa alasan. Dan tidak ada hati yang patah tanpa maksud. Kamu bukan dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi bijak. Jadi biarlah luka itu tinggal sementara. Biarlah ia menjadi jendela untukmu melihat dunia dengan cara yang baru. Dengan mata yang lebih waspada. Dengan hati yang lebih kuat. Dengan cinta yang lebih sehat. Bukan yang mengikatmu, tapi yang memerdekakanmu. Karena luka yang tidak kamu undang itu adalah tanda bahwa semesta sedang mengubahmu. Bukan menjadi seseorang yang penuh dendam, tapi menjadi jiwa yang penuh cahaya. Yang tidak takut terluka. Karena ia tahu setiap luka adalah jalan ianan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bagian 3. Ingat wajah-wajah itu, tapi jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Jiwa yang terpilih, di sepanjang perjalanan hidupmu, akan selalu ada wajah-wajah yang tertanam kuat dalam ingatanmu. Bukan wajah kekasih yang mencintaimu dalam diam, bukan wajah sahabat yang menepuk bahumu di kala badai, melainkan wajah mereka yang paling menyakitimu saat kamu tidak punya siapa-siapa. Wajah-wajah itu muncul dalam kenanganmu, seperti kilatan petir dalam malam yang tenang. Mereka hadir tanpa diundang. Kadang muncul dalam mimpi, kadang datang dalam hening, dan kadang menyeruak di saat-saat kamu mulai merasa baik-baik saja. Mereka adalah orang-orang yang kamu pikir akan tinggal, tapi ternyata hanya singgah sebentar untuk menyayat hatimu. Orang-orang yang kamu bantu naik, tapi justru mereka yang pertama melemparmu jatuh. Orang-orang yang kamu sebut keluarga, tapi ternyata tak lebih dari penumpang dalam kapal hidupmu yang bocor. Jiwa yang terpilih, jangan buru-buru melupakan mereka. Jangan berpura-pura mereka tidak pernah ada. Karena dalam wajah mereka, ada pelajaran besar yang tak akan kamu temukan dalam buku manapun. Tapi ingatlah ini dengan baik. Mengingat bukan berarti menyimpan dendam. Dan memaafkan tidak harus berarti mengizinkan mereka kembali masuk ke dalam hidupmu. Kamu boleh menyimpan wajah-wajah itu dalam benakmu, bukan untuk membalas, tapi agar kamu tahu siapa yang tidak lagi pantas diberi tempat di dalam doa-doamu. Agar kamu tahu batas. Agar kamu bisa berkata, "Aku pernah terluka, dan aku tidak ingin terluka lagi oleh tangan yang sama." Jiwa yang terpilih bukan berarti harus suci dari amarah. Tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu akan membiarkan luka itu mengendalikanmu, atau kamu menjadikannya bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi? Biarkan wajah mereka menjadi penanda. Penanda bahwa kamu pernah jatuh. Tapi lebih dari itu, penanda bahwa kamu pernah bangkit. Tanpa mereka, tanpa bantuan, tanpa pelukan. Hanya dengan kekuatan tekadmu sendiri. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka. Kamu tidak butuh permintaan maaf yang mungkin tidak akan pernah datang.
Yang kamu butuhkan hanya satu hal, keberanian untuk tetap melangkah, meski hatimu pernah dihancurkan oleh orang yang kamu cintai sepenuh hati. Jangan biarkan bayang-bayang mereka menutup cahaya masa depanmu. Kamu bukan lagi versi dirimu yang lama. Kamu telah tumbuh. Kamu telah melewati malam-malam kelam yang bahkan mereka pun tak akan sanggup menjalaninya. Mereka mungkin masih berjalan dalam kebohongan, tapi kamu sekarang berjalan dalam kesadaran. Kesadaran bahwa kamu berharga, bahwa kamu layak dicintai, dan bahwa tidak semua orang yang datang layak kamu perjuangkan. Wajah mereka tidak akan hilang, dan itu tidak apa-apa. Biarkan mereka tinggal di bagian terdalam dari sejarahmu. Biarkan mereka menjadi saksi bisu tentang betapa kuatnya kamu, karena kamu tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Ingatlah, dendam hanya akan membuatmu terikat pada masa lalu yang tidak layak untuk kamu ulang. Tapi memaafkan, bukan dengan melupakan, melainkan dengan melepaskan, akan menjadikanmu pribadi yang lebih bebas, lebih luas, dan lebih tinggi daripada siapapun yang pernah mencoba merendahkanmu. Jiwa yang terpilih. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hidup untuk menjalani takdirmu sendiri. Dan dalam perjalanan itu, kamu hanya perlu satu hal, menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Bukan demi mereka yang menyakitimu, tapi demi dirimu sendiri. Agar kamu bisa berkata suatu hari nanti, aku tidak lupa. Tapi aku juga tidak dikendalikan oleh luka itu lagi. Itulah kebebasan yang sejati. Itulah kekuatan dari seorang jiwa yang benar-benar telah terpilih. Bagian 4. Kamu tak punya siapa-siapa, tapi kamu punya dirimu sendiri. Ada sebuah masa dalam hidup di mana kamu berdiri di tengah keramaian, tapi merasa sepi. Ada saat-saat di mana kamu dikelilingi banyak suara, namun tak satu pun mampu menjangkau isi hatimu yang paling dalam. Dan ketika semua orang yang kamu harap tetap tinggal, justru pergi satu persatu, kamu mulai menyadari satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Kamu hanya benar-benar memiliki dirimu sendiri. Bukan berarti kamu tidak dicintai. Bukan berarti kamu tidak layak ditemani. Tapi kamu sedang diajar untuk berdiri tegak, meski tak ada tangan yang menopang. Kamu sedang ditempa untuk tidak bergantung pada pundak siapapun, karena semesta tahu akan ada hari di mana kamu harus berjalan sendirian, menembus badai tanpa kompas selain suara hatimu sendiri. Jiwa yang terpilih, di titik terendah itu, kamu tidak hancur. Kamu justru sedang dibentuk menjadi batu karang yang tak goyah meski diterpa ombak. Ketika tidak ada siapa-siapa di sampingmu, di sanalah kamu bertemu dengan satu sosok yang paling penting dalam hidupmu, dirimu sendiri. Kamu mulai belajar mendengarkan isi hatimu, bukan lagi suara-suara yang ingin mengatur langkahmu. Kamu mulai menghargai kesunyian, karena dalam diam kamu mendengar panggilan jiwa yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia luar. Kamu mulai menemukan kebahagiaan kecil yang datang bukan dari hadiah siapapun, melainkan dari pencapaian kecil yang kamu raih dengan usaha dan air matamu sendiri. Dan dari situlah kamu tumbuh. Bukan tumbuh karena dipuji, bukan tumbuh karena disayangi, tapi tumbuh karena kamu tahu, jika kamu tidak menguatkan dirimu sendiri, maka tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Tidak mudah memang. Ada hari-hari di mana kamu hampir menyerah. Ada malam-malam di mana kamu menangis dalam diam, memohon agar semuanya berhenti, agar beban ini berkurang walau hanya sedikit. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bisa bangun keesokan harinya. Dengan mata yang lelah tapi penuh harapan. Dengan langkah yang pelan tapi pasti. Dengan hati yang retak tapi tetap berdetak. Karena begitulah jiwa yang terpilih dibentuk. Bukan melalui pelukan yang nyaman, tapi melalui perjuangan yang tak terlihat. Bukan oleh tepukan di bahu, melainkan oleh luka yang kamu obati sendiri dalam kesunyian yang panjang. Ketika kamu menyadari bahwa kamu punya dirimu sendiri, kamu berhenti mencari validasi dari luar. Kamu tidak lagi mengemis perhatian. Kamu tidak lagi merendahkan dirimu hanya agar dianggap. Kamu mulai mencintai dirimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar. Dirimu adalah satu-satunya orang yang selalu bertahan, bahkan saat semua orang pergi. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki oleh manusia manapun. Jiwa yang terpilih
Berbahagialah jika kamu pernah merasa tidak punya siapa-siapa. Karena sesungguhnya, itu adalah momen di mana kamu dipertemukan dengan versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Jangan anggap sepi itu sebagai kutukan. Anggaplah ia sebagai ruang suci di mana kamu disembuhkan dari ketergantungan. Karena saat kamu sudah mampu berjalan sendiri, maka siapapun yang datang nanti adalah pelengkap, bukan penentu bahagiamu. Kamu tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa cukup. Kamu hanya butuh satu hal, kepercayaan pada dirimu sendiri, bahwa kamu mampu, bahwa kamu layak, dan bahwa kamu adalah rumah bagi jiwamu sendiri. Dan saat kamu telah memahami ini, tak ada satupun penolakan yang bisa menghancurkanmu lagi. Tak ada satupun pengkhianatan yang bisa meruntuhkanmu sepenuhnya. Karena fondasimu tidak lagi berada di luar, tapi tertanam kokoh di dalam. Jadi saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah, kamu masih punya satu sosok yang luar biasa, dirimu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai segalanya. Bagian 5. Saat kamu bangkit, semesta akan bersujud. Diam-diam, jiwa yang terpilih, di tengah luka-luka yang tak terlihat, di antara tangis yang kamu sembunyikan dari dunia, ada sebuah cahaya kecil yang terus menyala dalam dirimu. Meskipun redup, ia tak pernah padam. Itulah cahaya harapan. Cahaya yang tidak dibakar oleh pujian, bukan pula oleh sorak-sorai, melainkan oleh tekad yang kamu bangun sendiri dalam keheningan. Dan ketika semua orang berpikir kamu tidak akan pernah bangkit, di sanalah kamu membuktikan bahwa mereka salah. Kebangkitanmu bukan sekadar momen. Ia adalah proses. Proses panjang dari luka menjadi kekuatan. Dari kehilangan menjadi kebijaksanaan. Dari pengkhianatan menjadi ketenangan yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Kamu tidak bangkit untuk membalas dendam. Kamu bangkit karena kamu tahu bahwa kamu berharga. Kamu bangkit karena kamu sadar bahwa kamu punya tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuktikan sesuatu kepada mereka yang pernah meremehkanmu. Dan saat kamu berdiri tegak lagi, dengan kepala yang tidak lagi tertunduk, dengan hati yang telah belajar memaafkan tanpa harus melupakan, saat itulah semesta bersujud diam-diam dalam takjub. Tak perlu tepuk tangan, tak perlu sorotan kamera, karena kebangkitan seorang jiwa terpilih tidak butuh panggung. Ia menyala dalam senyap, namun cahayanya bisa menerangi ruang-ruang yang pernah gelap dalam dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, ketika kamu mulai melangkah maju, tanpa berharap siapapun datang menyusul, di sanalah langit mulai membuka jalan. Pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Kesempatan yang dulu terasa mustahil mulai menampakkan wajahnya. Dan mereka yang pernah mencibir, mereka yang tertawa di atas luka-lukamu, kini mulai diam. Bukan karena mereka mengerti, tapi karena mereka tak lagi mampu menyamai langkahmu. Kamu telah menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang-orang yang pernah meremehkanmu daripada melihatmu berdiri tanpa bantuan siapapun, melangkah dengan keyakinan yang kamu bangun dari reruntuhan, dan tersenyum dengan ketenangan yang tidak bisa mereka pahami. Bangkitmu adalah jawaban Meike, adalah jawaban. Jawaban dari segala keraguan, segala hinaan, dan segala doa buruk yang pernah mereka bisikan diam-diam. Tapi jangan salah, ini bukan kemenangan yang harus kamu rayakan dengan angkuh. Ini adalah kemenangan yang suci. Kemenangan yang membuatmu menundukkan kepala, bukan karena malu, tapi karena bersyukur. Jiwa yang terpilih, semesta memperhatikanmu dalam diam. Ia menyaksikan setiap jatuh bangunmu. Ia mencatat setiap air mata yang kamu telan sendiri. Dan ketika kamu berhasil bangkit tanpa membawa dendam, hanya membawa kedewasaan dan kesadaran, disitulah langit mengirimkan balasan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, kemuliaan. Kamu tidak butuh pengakuan. Karena jiwa sepertimu tidak butuh disorot untuk bersinar. Cahaya sejati tidak pernah datang dari luar, ia lahir dari luka yang sembuh dengan ketulusan. Dan saat kamu telah sampai di titik ini, titik di mana kamu tidak lagi butuh validasi, tidak lagi merasa perlu dimengerti, disitulah kamu benar-benar bebas. Bebas dari belenggu masa lalu.
bebas dari jerat rasa sakit, bebas dari ketergantungan pada siapapun yang pernah menyakitimu. Maka biarlah mereka melihatmu dari kejauhan. Biarlah mereka menyaksikanmu berdiri, bukan dalam kemarahan, tapi dalam kedamaian. Karena itulah kemenangan tertinggi dari seorang jiwa yang telah ditempa oleh luka dan dipilih oleh semesta. Saat kamu bangkit, kamu bukan hanya sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu sedang menyalakan lentera bagi jiwa-jiwa lain yang masih terjebak dalam gelap. Bagian 6. Semesta tahu siapa yang harus pergi dari hidupmu. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya, mengapa orang-orang yang begitu kamu cintai tiba-tiba pergi? Mengapa orang yang kamu bantu sepenuh hati justru menghilang saat kamu membutuhkan? Atau mengapa mereka yang dulu hadir setiap hari, kini hanya menjadi nama yang yang tak lagi menyapa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui benakmu, membuatmu merasa tidak cukup, membuatmu berpikir bahwa kamu telah berbuat salah, padahal satu-satunya yang kamu lakukan hanyalah memberi terlalu banyak tanpa pamrih. Namun sekarang, dengarlah dengan hati yang terbuka. Bukan kamu yang gagal menjaga mereka, tapi memang semesta yang tahu bahwa mereka bukan bagian dari takdirmu yang sejati. Kehilangan itu bukan hukuman. Kehilangan itu adalah perlindungan. Ketika seseorang pergi dari hidupmu tanpa alasan yang jelas, itu bukan karena kamu tidak layak dicintai, melainkan karena mereka tidak ditakdirkan untuk ikut dalam babak berikutnya dari perjalananmu. Ada orang-orang yang hanya hadir untuk satu musim, untuk mengajarkanmu arti mencintai, arti bertahan, dan juga arti melepaskan. Dan ketika musim mereka usai, semesta akan menarik mereka dari hidupmu dengan cara yang kadang menyakitkan, tapi selalu penuh alasan. Jiwa yang terpilih, salah satu tanda bahwa kamu sedang naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi adalah ketika kamu kehilangan orang-orang yang kamu kira akan selalu ada. Karena tidak semua orang mampu bertahan dalam frekuensi yang kamu pancarkan saat kamu mulai berubah. Bukan berubah menjadi sosok lain, tapi berubah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Saat cahaya dalam dirimu mulai terang, mereka yang tidak tahan akan silau itu akan menjauh. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka tidak mampu berdiri di samping seseorang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Maka jangan tangisi kepergian yang memang perlu terjadi. Jangan sesali perpisahan yang sebenarnya adalah pembebasan. Dan jangan memohon pada pintu yang telah ditutup oleh semesta. Kamu tidak kehilangan mereka. Kamu hanya sedang diselamatkan dari kebersamaan yang akan menahan pertumbuhanmu. Dari cinta yang bersyarat. Dari hubungan yang memaksamu mengecilkan cahaya agar mereka merasa nyaman. Jiwa yang terpilih, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diberi ruang. Ruang untuk bertumbuh. Ruang untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ruang untuk mengundang masuk orang-orang baru, yang akan mencintaimu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Orang-orang yang akan mencintaimu bukan hanya di saat kamu memberi, tapi juga saat kamu sendiri sedang kehabisan. Orang-orang yang tidak hanya tinggal saat terang, tapi juga saat gelap menghampiri. Tapi untuk bisa bertemu mereka, kamu harus terlebih dahulu berani merelakan mereka yang sudah semestinya pergi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sudah selesai menjalankan perannya dalam hidupmu. Seperti daun yang gugur dari ranting, mereka pergi bukan untuk membuat pohon mati, tapi untuk memberi ruang bagi tunas baru yang lebih segar, lebih kuat, dan lebih hidup. Begitulah semesta bekerja. Ia tidak pernah salah dalam menyingkirkan siapapun dari hidupmu. Apa yang hilang hari ini bisa jadi adalah pelindung untuk hari esok. Apa yang kamu ratapi hari ini bisa jadi adalah syarat untuk kamu menemukan yang jauh lebih baik nanti. Jadi, saat kamu merasa hampa karena ditinggalkan, tataplah langit dan katakan dalam hati, terima kasih Pendirian semesta. Aku percaya engkau tidak pernah mengambil sesuatu kecuali engkau hendak memberiku sesuatu yang lebih baik. Dan benar saja, seiring waktu, kamu akan melihat bahwa setiap kepergian membawa kedatangan baru, bahwa setiap luka membawa pelajaran, bahwa setiap kehilangan membawa penemuan tentang dirimu sendiri dan tentang cinta yang sejati. Jiwa yang terpilih, biarkan yang pergi tetap pergi. Berterima kasihlah atas kehadirannya yang telah membentuk sebagian dari hatimu.
Tapi jangan menyeret mereka ke masa depan yang tidak lagi cocok untuk mereka. Karena kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Bagian 7. Kamu adalah balasan dari semua luka itu. Jiwa yang terpilih. Setelah semua luka yang kamu telan sendiri, setelah semua pengkhianatan yang kamu diamkan tanpa pembelaan, dan setelah semua kepergian yang kamu tangisi dalam kesunyian, saat ini, izinkan aku membisikkan satu kebenaran suci ke dalam hatimu. Kamu adalah balasan dari semua luka itu. Bukan balasan yang penuh amarah. Bukan pula pembalasan yang menyakiti kembali. Tapi balasan dalam bentuk cahaya. Dalam bentuk kekuatan. Dalam bentuk dirimu hari ini, yang tak bisa lagi diremehkan, tak bisa lagi dijatuhkan, dan tak bisa lagi dipatahkan. Luka-luka yang dulu seakan ingin membinasakanmu, ternyata hanya sedang mengantarimu menuju kebangkitan. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Ia menyiram akar jiwamu yang kini tumbuh menjulang, menjadi pohon kehidupan yang menaungi bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang akan datang mencari keteduhan darimu. Kamu mungkin tak menyadarinya saat itu, tapi seluruh semesta sedang memahat dirimu perlahan-lahan. Menjadikanmu sosok yang mampu berdiri sendiri tanpa topangan, berjalan sendiri tanpa peta, dan mencintai tanpa harus dibalas. Kamu pernah terpuruk, kamu pernah ditertawakan, bahkan kamu pernah diyakinkan bahwa kamu tidak akan menjadi siapa-siapa. Tapi lihat dirimu sekarang, masih di sini, masih berdiri, dan perlahan mulai bersinar. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa yang paling penting bukan bagaimana mereka memandangmu, tapi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, balasan terbaik bukanlah kesuksesan yang gemerlap, melainkan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ketenangan saat tidur malam tanpa dendam di hati. Kemampuan untuk memaafkan tanpa harus mengundang mereka kembali ke dalam hidupmu. Dan keikhlasan untuk melepaskan orang-orang yang tak pernah benar-benar ingin tinggal. Kamu adalah bukti bahwa luka tidak selamanya menghancurkan. Terkadang, luka adalah pintu masuk menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Dan kini, kamu adalah jawaban dari semua keraguan. Kamu adalah lembar baru yang bersih, yang tidak lagi menuliskan kisah tentang rasa sakit, tapi tentang kemenangan yang lahir dari keheningan dan ketabahan. Bukan kamu yang kalah, merekalah yang tak sanggup melihatmu tumbuh tanpa mereka. Dan mereka yang dulu meninggalkanmu saat kamu tidak punya siapa-siapa, kini hanya bisa menatap dari kejauhan saat semesta mulai memelukmu dengan takdir-takdir indah yang mereka kira tidak akan pernah kamu raih. Mereka tak tahu bahwa kamu telah melewati badai tanpa pelampung. Mereka tak tahu bahwa kamu telah menempuh malam panjang tanpa lentera. Mereka hanya melihat hasilnya, tanpa tahu cerita getir di baliknya. Dan kamu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan. Cukup berjalan, cukup tumbuh, dan cukup menjadi. Karena pada akhirnya, kemenangan seorang jiwa terpilih bukanlah saat ia dipuja dunia, melainkan saat ia bisa berdamai dengan masa lalunya, mengambil pelajaran dari setiap luka, dan melangkah ke depan dengan keyakinan penuh bahwa dirinya adalah anugerah, bukan kutukan. Jadi, jika hari ini kamu masih membawa sisa-sisa luka di hatimu, ingatlah, kamu bukan korban dari cerita lama. Kamu adalah pelita yang lahir dari kegelapan itu. Dan setiap langkahmu ke depan adalah bukti bahwa cahaya selalu menang, meski ia datang terlambat. Jiwa yang terpilih, jangan pernah ragukan lagi dirimu. Kamu adalah balasan, kamu adalah jawaban, kamu adalah awal dari segala hal baik yang dulu mereka kira tidak akan pernah tumbuh dari hatimu yang hancur. Kini, kamu bukan hanya sedang bangkit, kamu sedang bersinar. Jiwa yang terpilih setelah perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, kesepian, dan penemuan kembali terhadap kekuatan dalam dirimu. Satu hal terpenting yang perlu kamu jaga adalah kesadaranmu. Kesadaran bahwa kamu telah melalui masa-masa tergelap dan kamu masih di sini. Bernapas, berdiri, bertumbuh. Jangan pernah lupakan wajah-wajah yang menyakitimu saat kamu tidak punya siapa-siapa. Bukan untuk disimpan sebagai dendam, bukan pula untuk memuaskan hasrat membalas, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah hancur,
Dan dari kehancuran itu, kamu membangun dirimu yang baru. Lebih kuat, lebih bijak, lebih tak tergoyahkan. Namun jangan pula hidup di dalam kenangan kelam itu. Jangan biarkan bayangan mereka menghalangi cahaya masa depanmu. Biarkan kenangan itu menjadi batu pijakan, bukan beban di punggungmu. Semesta memilihmu bukan tanpa alasan. Kamu diizinkan terluka agar kamu bisa menyembuhkan. Kamu dibiarkan sendiri agar kamu bisa berdiri atas kakimu sendiri. Dan kamu dijauhkan dari orang-orang tertentu karena langit sedang menyiapkan pertemuan dengan jiwa-jiwa yang lebih sejati. Jiwa yang terpilih, hidupmu belum selesai. Masih banyak halaman yang belum dituliskan. Masih banyak cahaya yang belum kamu temui. Dan masih banyak jiwa-jiwa lain di luar sana yang akan belajar dari keberanianmu hari ini. Maka sebelum kamu pergi dari ruang ini, sebelum kamu menutup mata dan melanjutkan harimu, berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menjemput takdirmu. Siap menyambut cahaya yang baru. Siap menjadi dirimu yang sesungguhnya, bukan bayangan dari masa lalu. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai tanda kepada semesta, bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu sadar, kamu siap, dan kamu pantas untuk mendapatkan hidup yang lebih tinggi dari segala luka yang pernah kamu alami. Dan ketika kamu menulis itu, kamu tidak sedang menunggu mukjizat. Kamu sedang menjadi mukjizat itu sendiri. Jiwa yang terpilih, jalanmu mungkin sunyi, tapi cahaya dalam dirimu akan selalu ditemukan oleh mereka yang tepat. Teruslah berjalan, karena pada akhirnya, yang pernah tersakiti paling dalam akan menjadi yang paling kuat saat berdiri di atas kakinya sendiri.